Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will meet again today in our discussion. This is a small discussion, but I do really want to discuss something more with all of you here now today. The big title of the discussion for today is Islam's lifelong learning mandate. The keyword for this discussion is the word mandate. So, have you ever wondered what is the word mandate? If you are already noticed about the word, it's good then. So we can continue to the deeper discussion for it. Ya, jadi ini tema besar kita hari ini yang akan kita diskusikan bersama-sama, yaitu Islam's lifelong learning mandate. Mandat Islam tentang atau terhadap pembelajaran seumur hidup. Wah, gitu ya ceritanya. Nah, kalau kita lebih jauh lagi membahasnya, maka di sini akan sangat tampak sekali bahwa eh, di yang sini, di slide pertama ini, kita bahas tentang Islam treats knowledge and learning as of paramount importance. Maksudnya apa? So the keywords are the paramount importance. So in this slide, we discuss about how Islam really treats the knowledge and learning in the most ultimate importance than any other else, than any other. And the importance, how important it is, because in that knowledge, by having knowledge and learning, by coping the knowledge and learning, we could try to have better life and better understanding about our religion, about our God, of course, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Since centuries ago, Islam has focused and has the attention to learning and knowledge seeking among Muslims. So the Muslims since centuries ago has put their attention to learning and knowledge seeking. And of course, for Muslims, the first revelation received by Muhammad from God attests clearly the fact that learning is of utmost importance. Seperti yang tadi dibahas juga, bahwa toh ternyata di Quran juga, dan kita sebagai Muslim, firman Allah yang diterima, wahyu itu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad pertama kali adalah tentang membaca. Read in the name of your Lord who has created. Read, and your Lord is the most generous, who has taught the writing by the pen, has taught man that which he knew not. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang telah mengajarkan menulis dengan pena dan mengajarkan bagaimana manusia bisa belajar dari yang sebelumnya dia tidak ketahui bersama. Nah, itu ya. Kemudian di situasi yang lainnya ada banyak sekali kandungan di dalam Quran dan juga hadis yang menyatakan pernyataan, yang menyatakan kepercayaan, keyakinan bahwa dengan belajar itu kita bisa menjadi tahu dari yang sebelumnya tidak tahu sama sekali. Dan di situ juga di hadis riwayat Al-Bukhari juga ada sekitar kumpulan hadisnya, ada sekitar 130 hadis yang menyatakan pernyataan, yang menyatakan bahwa kita akan ditinggikan derajat kita bila kita mengetahui banyak hal, atau kita benar-benar
benar-benar berpengetahuan luas, ya, itu maksudnya. Di sejarahnya telah menunjukkan bahwa Islam menjadi kekuatan paling terkuat dan terbesar di dunia hampir 1000 tahun, dan pencapaiannya telah ada di beragam bidang, ya, dari mulai itu geometri, astronomi, pengobatan, optik, fisika, geografi, filosofi, dan juga pengetahuan atau pemahaman yang lebih mendalam kontribusinya terhadap teosofi, filosofi, dan juga ensiklopedia. Kemudian kita bertanya-tanya lagi, di muka bumi ini mandat kita untuk belajar, ya, dan juga untuk mengajarkan, itu untuk apa sih tujuannya? Ternyata ada dua tujuannya. The purpose of knowledge and learning, there are two purposes. First one is to bring humankind closer to God, bringing human closer to God, also to bring humankind closer to society. So it so bringing human closer to God. The purpose of number one is bringing human closer to God, and number two, bringing human closer to society at large. Nah, di tujuan yang pertama, tujuan dari kita belajar, mendapatkan pengetahuan dan kita belajar adalah agar kita lebih dekat dengan penguasa, pencipta kita. Dan itu sudah ada di ayat Qur'annya, kan? He is the one who sends to his servants manifest signs, proof, evidence, verses, lessons, revelations, that he may lead you from depth of darkness into the light. Bahwa di ayat tersebut Allah berfirman bahwa Allah telah mengirimkan banyak bukti, banyak ayat, dan juga banyak pelajaran, banyak firman-Nya yang bisa memimpin atau bisa membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang pemahaman, dan pemahaman tentang Islam dan pemahaman tentang dunia yang kita tinggali ini. Kemudian yang kedua, tujuan dari belajar adalah bringing human closer to society. Ya jelas bahwa kemudian penerapan dari pengetahuan yang kita dapatkan adalah tentu untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat secara luas. Knowledge and learning is good only if they serve to engender virtue in the individual and elevate the whole community. Bahwa kemudian pengetahuan dan pembelajaran yang hanya jika bisa diaplikasikan, bisa bermanfaat nilainya dan juga penerapannya terhadap individual dan juga meningkatkan seluruh komunitas masyarakat. Ini ya, jadi tujuan yang pertama adalah bringing human closer to God, and the second one, bringing human closer to society, God and society. Next one is all about the borderless learning. Ternyata Islam juga sangat meminta kita untuk bisa belajar tanpa batas. Ya, kalau kita baru sekarang nyadarnya ada yang istilah merdeka belajar, itu sama juga dengan namanya borderless learning. Nah, borderless learning ini juga artinya bahwa kita diminta untuk belajar tidak hanya dari buku, tidak hanya dari yang kita lihat, tapi juga dari kita belajar dari orang-orang lain yang kita ajak bercakap-cakap dan juga yang lainnya. Bahwa ini adalah tujuan dari kita memahami kehidupan kita dari awal kita lahir sehingga kita meninggal. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda bahwa seek knowledge from the cradle to the grave. Carilah ilmu dari kita mulai lahir hingga kita meninggal. Kan?
Kemudian Nabi Muhammad juga sering berdoa, "Oh God, grant me knowledge of the ultimate nature of things." Berikan aku kelapangan pengetahuan dari apapun yang belum aku ketahui yang ada di sekitar aku. This endeavor will continue until death of a person. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah bersabda, "Go in search of knowledge as far as China." Pergilah belajar sampai ke negeri Cina, gitu kan? Bahwa kita diminta untuk belajar walaupun sampai jauh jaraknya, kalau itu berguna dan bermanfaat, ayo kita kejar sama-sama. Islam exhorts to travel in order to seek knowledge. The travel may entail both physical movement and spiritual transformation. Kemudian yang terakhir adalah democratization of knowledge and learning. Demokratisasi ya dari pengetahuan dan pembelajaran yang kita dapatkan. Bahwa Nabi Muhammad juga menyatakan deklarasi bahwa pemahaman atau pencarian atas pengetahuan untuk semua muslim itu diharuskan dan tidak terkecuali juga bagi kaum perempuan, tidak memandang gender. So that's the extract of my presentation today. Thank you very much.